Gacy mengaku ke polisi bahwa ia merasakan dua sensasi sekaligus setelah membunuh. Pertama, benar-benar kehabisan tenaga. Kedua, orgasme yang luar biasa. Kill you all. Dunia psikologi mengenal coulrophobia, yakni fobia terhadap badut. Di dunia modern, fobia ini jadi dikenal luas karena novel Stephen King It pada tahun 1986 yang menampilkan badut pembunuh bernama Pennywise atau karakter Joker dari semesta DC. Namun dibanding dua karakter fiktif itu ada badut yang menyebar teror di dunia nyata. John Wayne Gacy, seorang pemerkosa, penyiksa, dan pembunuh. Kebanyakan korbannya adalah pria berusia muda. Kejahatan sadisnya membuat ia disemati nama tengah The Killer Clown. Sama seperti badut Joker di semesta DC yang terbentuk bukan tanpa alasan, Gacy pun demikian. Asal-usulnya bisa ditelusuri dari pengalaman pahitnya semasa kanak-kanak. Gacy lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 17 Maret 1942. Ayahnya John Stanley Gacy adalah veteran Perang Dunia I yang bekerja sebagai mekanik mobil. Ia mendidik Gacy dengan teramat keras. Gacy pernah dipukuli memakai sabuk celana karena mengacau penataan onderdil di bengkel. Dalam kesempatan lain, ia dicambuk dengan sabuk penajam pisau cukur usai dituduh melecehkan anak perempuan tetangga. Kerap pula ayahnya mengamuk tanpa alasan yang jelas. Gacy pernah dihajar dengan menggunakan sapu sampai pingsan. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Gacy dilabeli sebagai anak bodoh yang tidak pernah lebih baik ketimbang dua saudara perempuannya. Suatu kali, Gacy mencuri mainan truk dari toko tetangga. Ayahnya tahu, lalu kembali menghajarnya dengan sabuk celana. Sementara itu, lingkungan rumah dan sekolah Gacy dipenuhi para pelaku perisakan. Gacy juga pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang anggota keluarga temannya. Pengalaman ini ia rahasiakan dari orang tua karena takut dimarahi ayahnya. Masa remaja dijalani Gacy dengan susah payah. Pada pertengahan 1960-an, hidupnya mulai stabil. Ia tinggal di Waterloo sambil menangani beberapa restoran cepat saji, menikah muda, dan punya anak. Namun di balik topeng kestabilan hidup, Gacy punya wajah lain. Dia memakai narkoba. Di ruang bawah tanah rumahnya, dia kerap mengajak pekerja restoran untuk minum-minum. Di sana Gacy menggoda mereka. Di titik ini terlihat bahwa orientasi seksual Gacy adalah gay atau biseksual. Pada 1968, dia didakwa melakukan sodomi pada dua remaja laki-laki dan dihukum 10 tahun penjara. Baru 18 bulan menjalani hukuman, Gacy mendapat pembebasan bersyarat dengan masa percobaan selama 21 bulan. Syaratnya, ia kembali ke Chicago untuk tinggal bersama ibunya. Gacy lantas membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park Township dengan bantuan ibunya, di mana tempat inilah ia melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap hampir 30-an orang, semua dilakukan secara rapi. Gacy memulai profesi sebagai penyedia jasa pengecatan, dekorasi, dan perawatan rumah pada awal 1970-an. Ia menampilkan diri sebagai warga negara dan anggota komunitas lokal yang baik. Ia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, termasuk menyelenggarakan pesta jelang musim panas tahunan pada 1974. Clifford L. Leyendecker dalam The Man Who Killed Boys menceritakan bahwa pada 1975, Gacy bergabung dengan Jolly Joker, klub badut lokal, yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit.
Gacy merancang kostum dan merias mukanya sendiri. Tapi jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir, Gacy membuat kedua sudutnya meruncing ke atas. Hasilnya raut muka Gacy seperti selalu tertawa, persis seperti Joker. Pogo the Clown atau Patches the Clown, demikian nama karakter badut Gacy. Ia terlihat lucu dan menghibur, setidaknya dalam kacamata badut klasik. Tetapi di balik karakter badut yang selalu tersenyum itu, Gacy melakukan aksi sadisnya. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy yang pada awal Januari 1972 sedang dalam perjalanan memakai bus dari Michigan ke Omaha. Saat sedang berhenti terminal, ia diajak Gacy keliling Chicago. McCoy tidak menolak. Ia pun tak curiga saat diminta menginap di rumah Gacy karena malam semakin larut. Keesokan harinya, Gacy bangun dengan kaget karena McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau dapur. Dalam buku Buried Dreams Inside the Mind of a Serial Killer, Gacy kemudian menyergap McCoy yang langsung mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Pisau yang McCoy genggam mengarah ke bawah dan tanpa sengaja mengiris lengan tangan Gacy. Keduanya bergumul di lantai, saling menendang hingga akhirnya Gacy merebut pisau dan menusukkannya berkali-kali ke dada McCoy. McCoy tewas seketika. Mayat McCoy dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gacy mengaku ke polisi bahwa ia merasakan dua sensasi sekaligus setelah membunuh McCoy. Pertama, benar-benar kehabisan tenaga. Kedua, orgasme yang luar biasa. Tahun 1976 sampai 1978 adalah periode Gacy melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya dengan cruising. Targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14 sampai 18 tahun. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji yang ia kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah Gacy. Modus operandi lain adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius. Pada 1975 ia memulai satu teknik penjebakan baru, mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Saat korban sudah mabuk, Gacy akan memborgol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi sulap. Semua korban pada akhirnya tewas dan dikubur di ruang bawah tanahnya. Tapi korban tidak semua dikubur di ruangan bawah tanah. Dari investigasi kepolisian Illinois, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Pada 13 Maret 1980, ia didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center di Illinois pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gacy didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindak kejahatannya.